be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Jalur laut paling penting di dunia berubah menjadi arena ketegangan bersenjata. Di perairan sempit Selat Hormuz, kapal tanker bergerak perlahan dalam bayang-bayang kapal perang Amerika dan patroli IRGC Iran. Lalu tiba-tiba, sirene berbunyi, radar mengunci target, dan laporan baku tembak mulai bermunculan. Dalam hitungan jam, Iran menyita kapal tanker, Amerika mengklaim melumpuhkan kapal Iran, dan dunia mulai panik terhadap satu hal, minyak. Tapi ini bukan sekadar insiden laut biasa. Di balik semua kekacauan itu, Iran diduga sedang mencoba menciptakan aturan baru di Hormuz. Sebuah langkah berani yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah selamanya. Motor vessel Molly, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at 10:16. Selat Hormuz selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu jalur laut paling sensitif di dunia. Perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu bukan hanya jalur perdagangan biasa, melainkan urat nadi energi global. Hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewati wilayah ini setiap hari. Karena itulah, setiap ketegangan kecil di Hormuz selalu memiliki dampak yang jauh melampaui Timur Tengah. Namun kali ini situasinya terasa berbeda. Yang terjadi bukan lagi sekadar patroli militer, ancaman verbal, atau manuver kapal perang untuk saling menekan. Iran mulai menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Upaya untuk mengubah aturan permainan di laut paling strategis di planet ini. Ketegangan terbaru dimulai ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di Teluk Oman. Iran menuduh kapal tersebut mengganggu kepentingan nasional dan mencoba mengacaukan ekspor minyak mereka. Tidak lama setelah itu, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman pasukan IRGC yang menaiki kapal dan mengambil alih kendali. Di saat hampir bersamaan, militer Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah melumpuhkan 2 kapal tanker Iran yang disebut mencoba memasuki pelabuhan tertentu di kawasan Teluk Oman. Situasi menjadi semakin panas karena insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah laporan baku tembak antara kapal militer Iran dan Amerika di Selat Hormuz. Peristiwa seperti ini mungkin dianggap sekadar eskalasi biasa dalam rivalitas panjang antara Washington dan Teheran. Tetapi bagi Iran, bentrokan kali ini tampaknya memiliki makna yang lebih strategis. Iran tidak lagi hanya mencoba bertahan menghadapi tekanan militer dan ekonomi Barat. Mereka mulai memperlihatkan keinginan untuk mengambil posisi sebagai pengatur lalu lintas di kawasan Teluk. Inilah yang membuat dunia mulai memperhatikan dengan lebih serius. Beberapa analis melihat langkah Iran sebagai sinyal lahirnya pendekatan baru terhadap Selat Hormuz. Selama bertahun-tahun, Iran memang sering mengancam akan menutup selat tersebut jika keamanan nasional mereka terancam. Namun ancaman itu biasanya dipahami sebagai bentuk tekanan politik semata. Kali ini narasinya berubah. Iran mulai berbicara tentang regulasi, koordinasi pelayaran, izin lintas kapal, hingga pembayaran biaya tertentu bagi kapal yang ingin melewati Hormuz. Dengan kata lain, Iran tidak sekadar ingin mengganggu jalur perdagangan global. Mereka ingin menunjukkan bahwa tanpa persetujuan Teheran, lalu lintas di selat itu tidak akan pernah benar-benar aman. Konsep inilah yang oleh sejumlah media Iran mulai disebut sebagai rezim maritim baru. Sebuah gagasan yang secara simbolis sangat besar. Iran seolah ingin memosisikan dirinya bukan hanya sebagai negara pesisir biasa, tetapi sebagai penjaga gerbang energi dunia. Dalam pandangan Teheran, perang dan tekanan ekonomi selama bertahun-tahun telah mengubah cara mereka melihat keamanan kawasan. Iran merasa bahwa Teluk Persia dan Selat Hormuz terlalu lama digunakan oleh kekuatan asing untuk menekan kepentingan nasional mereka. Karena itu, menurut narasi yang berkembang di media Iran, sudah waktunya Teheran menetapkan aturan sendiri. Bagi Amerika Serikat, perkembangan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Washington sejak lama menjadikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz sebagai bagian penting dari strategi global mereka.
Amerika tidak ingin satu negara memiliki kontrol dominan terhadap jalur energi dunia. Karena itulah setiap langkah Iran di kawasan ini selalu direspons secara serius, baik melalui patroli militer, pengerahan kapal perang, maupun operasi pengawalan tanker minyak. Ketika Iran mulai berbicara soal izin lintas kapal dan otoritas maritim baru, Amerika melihatnya bukan hanya sebagai ancaman regional, melainkan tantangan langsung terhadap tatanan keamanan internasional yang selama ini mereka pertahankan. Di tengah situasi itu, gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan antara kedua pihak mulai terlihat rapuh. Secara resmi memang belum ada deklarasi perang terbuka. Namun di lapangan, kedua negara terus melakukan tindakan yang berada di ambang konflik besar. Iran menuduh Amerika melanggar kesepakatan dengan menyerang kapal tanker mereka dan melakukan operasi udara di wilayah pesisir strategis. Sementara Amerika mengklaim seluruh operasi mereka bersifat defensif untuk melindungi kepentingan pelayaran internasional. Masalahnya, dalam konflik seperti ini, batas antara pertahanan dan provokasi menjadi sangat tipis. Yang membuat keadaan semakin berbahaya adalah kenyataan bahwa konflik di Hormuz tidak hanya melibatkan Iran dan Amerika. Negara-negara Teluk mulai ikut merasakan dampaknya. Uni Emirat Arab misalnya, beberapa kali disebut menjadi sasaran rudal dan drone sejak ketegangan meningkat. Pelabuhan Fujairah, yang selama ini menjadi salah satu pusat distribusi energi, penting di kawasan juga mulai masuk dalam radar konflik. Ketika infrastruktur energi regional mulai terancam, maka pasar global otomatis ikut bereaksi. Harga minyak melonjak, biaya asuransi kapal meningkat, dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi mulai menyebar ke berbagai negara. Disinilah letak kekuatan utama Iran. Secara ekonomi dan militer, Teheran mungkin tidak mampu menandingi Amerika Serikat secara langsung, tetapi Iran memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain, posisi geografis. Selat Hormuz memberi Iran kemampuan untuk menciptakan tekanan global tanpa harus memenangkan perang terbuka. Ancaman terhadap stabilitas selat saja sudah cukup membuat pasar internasional panik. Dan Iran memahami betul nilai strategis dari posisi tersebut. Karena itu, penyitaan kapal tanker dan bentrokan laut terbaru sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai insiden militer biasa. Semua ini adalah bagian dari permainan pengaruh yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem energi dunia kapanpun diperlukan. Sementara Amerika ingin memastikan bahwa dominasi maritim mereka tetap tidak tergoyahkan. Kedua pihak sama-sama mencoba mengirim pesan, bukan hanya kepada lawan mereka, tetapi juga kepada dunia internasional. Namun ada satu hal yang membuat situasi sekarang lebih rumit dibanding sebelumnya. Kedua pihak tampaknya sama-sama tidak menginginkan perang besar, tetapi juga tidak ingin terlihat lemah. Amerika membutuhkan stabilitas jalur energi global, agar ekonomi dunia tidak terguncang terlalu jauh. Iran juga sadar bahwa perang terbuka berisiko menghancurkan ekonomi domestik mereka yang sudah lama tertekan sanksi. Akibatnya yang muncul adalah pola konflik terbatas, penuh tekanan, tetapi terus bergerak di tepi eskalasi. Setiap insiden bisa dianggap kecil secara militer, namun besar secara politik. Dalam kondisi seperti ini, Selat Hormuz berubah menjadi simbol perebutan pengaruh global. Ini bukan semata soal kapal tanker atau patroli laut. Yang sedang dipertaruhkan adalah siapa yang memiliki hak untuk menentukan aturan di salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia.